takkan ada kata bisa yang akan terucap bila Rehan. Rehan, ini aku. Kamu mau menikah dengan aku kan? Aisyah, kenapa kamu pakai baju pengantin juga? Maksud kamu apa? Asanti, aku ada di sini untuk Aisyah. Yang aku cintai adalah dia, bukan kamu. Gak mungkin. Rehan! 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 Ini gak mungkin! Ini gak mungkin! Gak! Aduh, apa-apaan sih? Berisik banget. Kenapa sih kamu? Apaan sih? Aku tuh habis mimpi buruk. Aisyah, makanya sebelum tidur cuci muka dulu. Terus berdoa, jadi biar gak mimpi. Ya, udah ya, jangan berisik. Ntar keganggu, susah tidur, keriput semakin keluar lagi. Udah nenek-nenek, nenek aja keriput. Asik. Mau ngambil minum dulu. Aduh, apa-apaan sih? Bener-bener deh tuh perempuan. Rasanya pengen garuk-garuk tuh mukanya. Kenapa sih? Di dalam mimpi aja Rehan lebih memilih Aisyah daripada aku. Kenapa Rehan gak bisa memilih aku? Apa jangan-jangan itu akan menjadi kenyataan kalau Rehan lebih memilih Aisyah daripada aku? Ashanti, kamu kenapa belum tidur? Kamu lagi ada masalah ya? Enggak, Aisyah. Kamu tahu nggak? Tadi waktu aku tidur, aku mimpi. Dan aku mimpi kalau misalkan Rehan lebih memilih kamu daripada aku. Apa semua itu pertanda kalau Rehan akan memilih kamu daripada aku? Apa itu akan menjadi kenyataan? Shanti, aku mohon kamu dengerin aku. Kamu jangan percaya sama mimpi. Mimpi itu kan kembang tidur. Lagi pula, aku mana mungkin menyukai Rehan. Sepertinya aku masih mencintai Mas Yoga. Kamu tahu nggak? Jadi tadi aku sempat buatin kopi buat Mas Yoga. Dan tanpa sengaja dia pegang tangan aku. Dan rasanya hati aku berdebar kencang. Sepertinya aku masih sangat mencintai dia. Bagus deh. Itu artinya kamu gak akan ngerebut Rehan dari aku, ya kan? Aku agak banget, Aisyah! Ngapain kamu pakai peluk-peluk Erni? Erni itu kan cuma pembantu di sini. Ngapain sih? Halo, emangnya ada larangan nggak boleh peluk-peluk asisten rumah tangga? Hah? Nggak ada kan? Ngapain sih larang-larang? Erni itu udah baik banget sama aku. Dia ngehibur aku di saat aku mimpi buruk. Emangnya ibu ngajak terus berantem? Lagian aku juga mau balik ke kamar kok. Ngapain sih orang tua kesini malam-malam? Orang tua itu harusnya tidur. Nanti kalau nggak tidur, keributan mukanya kayak nenek-nenek. Mau nggak? Nggak mau kan? Wah. Itu perempuan bener-bener ya mulutnya lancang banget. Ntar dia kalau tua, biar tau rasa keriputnya semakin di mana-mana tuh dia. Mungkin Aisyah akan cuti untuk beberapa hari. Karena ada urusan penting yang tidak bisa dia
dia tinggalkan. Loh, Pak, Aisyah mau cuti. Pak, dia itu kan karyawan baru. Masa udah dikasih cuti? Nggak adil dong, Pak. Emang kenapa? Kamu keberatan? Hah? Apa urusannya sama kamu? Dia itu punya urusan penting. Ngerti? Nggak usah ikut campur urusan orang. Oh ya, Enak banget sih si Aisyah dispesialin. Bener-bener nggak adil. Bu Dewi nggak apa-apa kan kalau saya menemani Ibu kontrol untuk menggantikan Aisyah? Ya ampun, Ibu Bulan sayang terima kasih. Mau mengantarkan saya untuk kontrol. Ya udah kita langsung masuk ke ruangannya ya. Kamu tahu nggak? Kayaknya ya, si Aisyah itu udah ngerayu Pak Rehan habis-habisan. Makanya dia itu pengen dispesialin. Padahal kan kita tahu sendiri ya, Aisyah itu karyawan baru di sini kan. Tapi kok dia udah dikasih cuti gitu aja, ini tuh nggak bener. Iya, curang banget sih. Kita aja yang udah lama kerja di sini, susah banget dapet cutinya. Makanya, nih dengerin ya, gimana kalau nanti Aisyah balik lagi kerja di sini, kita bikin Aisyah keluar dari rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Aku ngomongnya gitu sih Mbak. Itu nggak benar Mbak, nggak baik menghasut orang apalagi jadi kompor. Heh, Ibu. Ibu ini siapa sih? Datang-datang main ikut campur urusan orang aja. Maaf Mbak, saya cuma ngasih tahu. Kok Mbak malah marah sih sama saya? Hello? Ibu itu ibu saya bukan ya? Bukan. Jadi nggak usah deh sok-sok nasehatin saya. ada apa ini? Ada keributan apa ini? Ada apa? Maaf Narehan, saya nggak ada maksud bikin keributan di sini. Tadi saya nggak sengaja dengar dia itu berusaha menghasut temannya untuk mengeluarkan Aisyah di rumah sakit ini. Dan saya tegur tapi dia malah marah. Oke. Ani, kamu dengar aku baik-baik ini. Kamu udah kasar sama ibuku dan ibunya Aisyah. Ibuku pemilik rumah sakit ini. Dia ibunya Aisyah. Iya. Sekarang gini aja, Ani. Kalau sekali lagi aku dengar kamu menghasut karyawan di sini, kamu akan langsung aku pecat keluar dari rumah sakit ini. Apalagi kurang ajar sama tamu. Kamu akan menyesal. Sungguh aku minta maaf. Awas lain kali. Ingat itu. Lagi-lagi Rehan belain Aisyah. Pakai ngancem mau mecat gue lagi. Lihat aja lo Aisyah. Gue bakal balas lo. Jalan Pak. Buruan apa sih? Ya Nyonya, baik. Jalannya kayak baru bisa nyetir deh. Nyonya, saya ikut. Oh, nggak usah. Kamu tunggu di sini aja, ya. Baik Nyonya. Aduh, kalau nggak penting-penting banget, males deh datang ke tempat seperti ini. Udah kumuh, bau, pasti banyak penyakit. Udaranya juga nggak bagus. Perasaan nggak enak deh, kayak ada yang ngikutin.
Mau ngapain Bu Indah kesini? Kalau nggak ada sesuatu, nggak mungkin dia mau ke tempat seperti ini. Aneh. Sebenarnya ada apa sih, Bos? Sampai repot-repot ke sini. Kita kan bisa nemuin di rumah, Bos. Ini semua gara-gara kalian tuh kerjanya nggak becus. Masa? Ngurusin perempuan satu aja, ya ampun, masa susah banget sih. Nih, gara-gara kalian sekarang anak saya jadi curiga sama saya. Kami udah hampir aja melenyapkan perempuan itu. Tiba-tiba ada seorang yang menolong dia. Seseorang nolong, aduh udah deh. Gak usah pakai alasan. Banyak banget alasan, sebenarnya bisa apa nggak sih? Udah dibayar mahal, kerja nggak becus. Nyebelin. Udah sana. Jadi ternyata emang Bu Indah yang udah rencanain perampokan itu. Untung aja kemarin Rehan datang tepat waktu. Kalau enggak, aku pasti udah meninggal. Dasar wanita jahat. Lihat aja. Aku akan balas perbuatan jahat Bu Indah. Pak Yoga, keuangan perusahaan kita semakin goyah. Karena Bapak Yoga kemarin beli lahan di lelang kemarin. Padahal kita kebanyakan hilangan klien. Ya, tapi lahan itu kan penting buat kemajuan perusahaan kita. Setuju, Pak. Tapi kita selamatin keuangan kita itu lebih prioritas. Ya, Bapak? Betul sekali, Pak. Gini, kita bisa jual saham perusahaan kita. Kita jual ke umum lagi. Jual saham? Iya, gini loh. Jadi kita kasih batas. Kita jual saham perusahaan kita, tapi kita batasin. Jadi kita tetap ada 50%. Nah, sementara itu investor-investor lain kita limitin. Maksimal cuma 10% masing-masing. Jadi dengan kayak begitu, saya masih jadi pemegang saham terbesar. Ide cerdas. Kita semua karyawan di perusahaan sini kasih optimal buat Pak Yoga. Dan semoga idenya Bapak Yoga bikin perusahaan kita semakin bangkit. Atau sebaliknya, kamu akan benar-benar hancur, Yoga. Ashanti, kenapa dia telepon aku? Ya udah, kalau begitu saya tunggu laporannya secepatnya ya. Oh iya, Oke, kasih laporan keuangannya semua dengan detail ya. Siap, Pak. Yaudah. Ya, Ashanti, ada apa? Lo tuh dari mana aja sih? Dari tadi gue teleponin kok nggak diangkat-angkat. Ya, sorry. Tadi aku habis meeting. Kenapa emang? Gue butuh bantuan lo. Oke, kamu tenang aja. Aku akan bantu kamu. Oke. Maksudmu, jadi benar memang Ibu Indah yang menyuruh orang untuk pura-pura merampok rumah? Dan juga muncul ya? Iya, tapi kamu tenang aja. Aku udah atur semuanya. Dan aku akan bikin dia kapok. Dan aku juga udah minta bantuan Hendra. Itu loh, orang yang punya dendam juga sama Bu Indah. Dia kan udah jadi sekutu kita. Oke. Thank you ya, Santi. Terima kasih banyak atas semua bantuan. Aku gak perlu makasih kamu, Rehan. Aku cuma perlu kamu cinta sama aku.
permainan dimulai. Pak, Pak, Pak. Iya, Nyonya. Maaf, Nyonya. Disuruh nunggu kok malah tidur sih? Lihat ya, sekali lagi kamu tidur di jam-jam seperti ini, saya potong gaji kamu. Aduh, Nyonya, ampun. Nyalain mobilnya. Baik, Nyonya. Yang bener dong. Gimana sih nyetirnya? Waduh, Nyonya. Saya juga nggak tahu, Nyonya. Kenapa mobilnya goyang-goyang gini, Nyonya. Udah minggir, stop. Duh, kenapa sih ini mobil? Apa sih? Kamu membahayakan sekali sih bawa mobilnya. Kalau kenapa-napa gimana? Emang mau ganti nih mobil? Iya, Nyonya. Maaf, Nyonya. Saya juga nggak tahu, Nyonya. Nggak tahu tiba-tiba mobilnya goyang pinggul, Nyonya. Apa yang rusak apa? Problemnya apa sih? Baru keluar dari bengkel nih mobil. Iya, ilah, pantesan jalannya goyang-goyang. Nyonya, banyak kempes. Pakai ban kempes lagi. Udah tahu acara saya padat. Ini gimana nih? Caranya gimana nih? Iya, Nyonya. Bentar, saya ganti ban dulu ya, Nyonya. Terus kamu suruh saya nunggu panas-panasan? Enggak. Kamu betulin, saya pergi aja naik taksi. Nyonya, tapi Nyonya... Udah, kamu urus aja lah. Yeah. Ada-ada aja. Nyebelin banget tuh supir. Kenapa sih begitu terus tuh mobil? Nunggu taksi lagi. Kenapa nasib apes terus sih? Mana nih gak ada yang lewat? Yang ada gosong di kejemur. Ya ampun, selalu sial tapi selalu beruntung. Pengen taksi, datang lagi taksi. Stop! Cepat dikit bisa nggak sih Pak? Pelan bener jalannya. Bawel banget nih penumpang. Cepet ah. Cepetan dong bang, kalau disuruh cepet-cepet. Wah, Pak, ada penumpang lain di sini. Gak. Bagus bang. Sekarang ke tujuan aku yang tunjukin ya. Nanti sampai tujuan aku bayarin, oke? Baik, Pak. Indah Surut. Permainannya baru mulai. Nanti kamu lihat.